Halo, apa kabar semuanya? Kita bertemu dalam sharing-sharing menambah wawasan tentang manajemen keuangan, dan saat ini kita bicarakan tentang modal kerja. Perhatikan sekarang mengenai modal kerja. Jadi modal kerja itu adalah modal yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Namun demikian, Anda harus bisa membedakan mana modal kerja, mana modal secara keseluruhan. Modal kerja di sini Anda bisa melihat di sisi neraca, yaitu sisi aktiva atau harta, di mana aktiva lancar itulah disebut modal kerja. Dan bila mana aktiva lancar ditambah aktiva tetap, berarti itu modal secara keseluruhan untuk menjalankan kegiatan perusahaan. Sedangkan manfaat modal kerja yaitu untuk kebutuhan likuiditas, yaitu memenuhi kebutuhan atau kewajiban jangka pendek yang telah jatuh tempo, serta agar persediaan produk terpenuhi untuk pelanggan-pelanggannya, sehingga penjualan diharapkan bisa stabil. Kemudian juga sebagai syarat utama, bila mana kebijakan pemilik perusahaan menambah sumber dana dari pihak ketiga atau kreditur. Dan yang terakhir adalah agar aktiva lancar bisa meningkatkan penjualan yang akhirnya bisa memperoleh keuntungan. Sekarang kita lihat konsep modal kerja. Yang pertama adalah konsep modal kerja kuantitatif, yaitu besarnya jumlah dana yang tertanam di aktiva lancar, namun di sini tanpa memperhatikan kewajiban, baik itu jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Nah, ini disebut juga dengan modal kerja kotor. Konsep modal kerja yang kedua adalah konsep modal kerja kualitatif. Berarti di sini mengenai mutu. Apa itu? Yaitu kelebihan aktiva lancar terhadap hutang atau kewajiban. Nah, ini disebut dengan modal kerja bersih. Nah, hutang atau kewajiban itu bisa berasal dari pinjaman jangka panjang maupun dana dari pemilik perusahaan. Konsep modal kerja yang ketiga adalah konsep modal kerja fungsional. Ini maksudnya apa? Jadi, penggunaan dana di dalam aktiva lancar untuk menghasilkan pendapatan. Jadi dilihat satu persatu, mana yang fungsinya secara maksimal, mana yang tidak. Jadi misalkan sekarang dalam modal kerja ada piutang, namun di sini ternyata piutang itu tidak menghasilkan pendapatan. Nah, ini nantinya akan dievaluasi oleh kebijakan dari pihak manajemen. Setelah konsep modal kerja sudah dibahas, kita melihat dari sisi jenis modal kerja. Di sini ada modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang digunakan untuk kelancaran usaha. Nah, ini dibedakan menjadi dua, ada modal kerja primer maupun modal kerja normal. Kalau modal kerja primer berarti modal kerja minimum yang harus ada di dalam perusahaan untuk menjamin
secara keseluruhan kegiatan operasional perusahaan itu utama. Sedangkan modal kerja normal itu yang digunakan untuk kegiatan produksi secara normal agar apa? Kegiatan produksi tidak hambat. Selanjutnya, jenis modal kerja adalah modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang akan berubah-ubah sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, ini dibedakan menjadi 3. Ada modal kerja musiman, yaitu di mana jumlahnya akan berubah-ubah diakibatkan oleh fluktuasi musim. Contohnya misalkan musim tahun baru, musim lebaran. Nah, perusahaan garment berlomba-lomba untuk meningkatkan produknya. Kemudian yang kedua, ada modal kerja siklus. Ini modal kerja berubah-ubah tergantung pertumbuhan ekonomi. Saatnya inflasi pasti berubah modal kerjanya. Pada saat pertumbuhan membaik juga akan berubah modal kerjanya. Dan yang terakhir adalah modal kerja darurat. Nah, ini yang di luar kemampuan perusahaan, dan ini biasanya tiba-tiba. Seperti apa? Ada banjir, ada pemogokan, dan lain-lain. Terima kasih telah bergabung bersama kami, bincang-bincang secara sederhana tentang modal kerja. Sampai jumpa pada sharing-sharing dengan materi yang berbeda.